Asisten mix sini. ربكم لئن شكرتم Sini kelihatan. لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال أيضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para asatidz, para guru yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan limpahan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesabaran dalam mendidik santri-santri. Pengurus Yayasan At-Tahiyah, terutama Bunda tercinta Ibunda Haja Rohiyat. Apa sih itu tehnya tuh ya? Hah? Bu Haja Rohiyat, makanya namanya At-Tahiyah ya. Haji Tajuddin dengan Ibu Iya. Bisaan gimana ngarang-ngarangnya ya, singkatannya. Alhamdulillah jadi nama, tapi juga punya makna yang luar biasa. At-Tahiyah, cuman ada lagunya yang viral dinyanyiin sama Jokowi kan ya. Iya benar ya, misalnya sama Jokowi. Para anak, para mantu dari keluarga almarhum Bapak Haji Tajuddin, khusus almarhum Bapak Kiai Haji Puji terus Haji, yang mudah-mudahan beliau beserta istri mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang sama-sama kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Itu kenapa ada yang lagi merungkut aja itu? Jangan merungkut ya. Merungkut, tahu nggak merungkut? Ayam kalau sakit merungkut ya. Burung sakit merungkut ya. Kalau kita kurang sehat merungkut aja itu. Begini, coba duduknya yang rapi, yang bagus ya. Kerudungannya biru, cantik semua ya. Amin. Orang bilang cantik semua, amin. Namanya Robi Kurli Wali Daya, amin. Cantik semua, amin. Yang laki ganteng semuanya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita hadir dalam rangka ada dua momen dalam peringatan hari ini. Momen pertama Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
saya yakin udah tahu semua ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan ya, namanya juga diisrokan, diperjalankan, dinaikkan. Jadi Nabi bukan pergi sendiri. Ada orang begini, cuman kerjanya ngepelin masjid doang. Kok bisa pergi haji ya? Bisa menunaikan ibadah haji. Ada yang bilang apa? Diberangkatin, dia mah diongkosin. Padahal cuma ngepelin masjid doang, tapi bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Diberangkatin. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemampuan manusia minal masjidil haram ke masjidil aqsa ya, kemudian naik ke sidratil muntaha tidak semalam-malam macan gitu ya. Kagak semalam-malam macan. Itu berarti kan nggak mungkin. Cuman permasalahannya itu jadi mungkin, jadi jadi iya. Lantaran apa? Bukan Nabi yang jalan ke sana, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Waktu itu ada semut di koper. Waktu saya pergi haji ada semut di koper sampai Madinah. Nah, ada semut di sini ya. Bisa nggak itu semut? Bisa nggak? Bisa nggak nyampe ke Madinah semut? Emang apa? Diberangkatin. Dibawa. Diberangkatin ikut gitu loh. Dia ngikut. Diberangkatkan gitu ya. Jadi bisa. Makanya Isra dan Mi'raj ujian keimanan kita. Ujian keimanan umat kala itu paling tidak terbagi 3 umat pada saat itu. Pertama, ada orang yang memang beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, sebenar-benarnya beriman. Ketika Rasul menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, makin tambah keimanannya. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kamu sepakat diceritain juga emang udah yakin percaya kepada Allah, yakin dan percaya kepada Rasulullah Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, imannya yang setengah-setengah. Setengah-setengah, tahu setengah-setengah? Masih kadang iya, kadang kagak. Diceritakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasul Muhammad SAW, itu makin mental. Dia kagak percaya. Wah, kalau begitu Muhammad emangnya gila, katanya gitu. Muhammad emang gila, nggak beriman dia. Karena emang tanggung keimanannya. Kemudian yang ketiga kelompok emang orang dari awal kagak pernah mau percaya. Makin tambah dia, oh gua kata juga apa, gua mah dari dulu udah kagak percaya. Boro-boro dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kagak semalam-malam macan. Gue suruh angkat kakinya sebelah dia bisa, gue suruh angkat dua-duanya jatuh. Apalagi dia sampai ke sana. Gue gak percaya dikit-dikit aja. Ini kan berarti ujian keimanan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mantap imannya, apa nggak diuji? Makin kita kuat iman, makin kencang ujian. Istri tercinta meninggal, paman yang walaupun belum Islam, tapi yang namanya Abu Thalib, kalau Muhammad ada yang nyakitin sebelum yang lain, dia lain, saya duluan.
Encing. Ya, namanya juga encing. Iya. Nih, kalau ada yang berani ganggu-ganggu Muhammad, nih encingnya, langkain dulu encingnya. Itu meninggal. Makanya benar kalau kemudian dikenal dengan istilahnya tahun kesedihan alias akhirnya tarikh Islamnya udah bagus-bagus ini, amul huzni, tahun duka cita. Makanya ujiannya luar biasa. Orang kalau mau naik ujiannya luar biasa. Orang kalau mau maju ujiannya luar biasa. Bahkan kudu mundur dulu. Orang mau maju di situ kan mundur dulu. Coba kamu deh. Kamu mau loncatin jalanan air, kira-kira mundur dulu apa langsung maju aja? Mundur dulu. Mundur dulu, begini dulu, ancang-ancang kan gitu. Baru tuh loncat. Bahkan kita harus mundur dulu, bahkan kita harus jatuh dulu. Kalau kita mau bangun, kalau kita mau maju kita mundur dulu. Kan suka main gitu, loncat tali kan? Dari sini dulu, kalau situ mah nggak usah bergerak, nggak usah mundur, langsung giniin aja bisa. Apalagi yang namanya ngaspel satu, gampang gitu. Naikin lagi sampai lutut, masih gampang bisa. Sampai sini masih gampang. Tapi kalau udah segini, lah kita kan harus begini-begini dulu, ya kan betul? Ini makin tinggi, mundur dulu. Sama dengan kalian, ujian kalian itu akan jauh lebih berat daripada ujian masa-masa kita sekarang. Sekarang aja udah ribet kita, bener, udah ribet banget, bingung lihat keadaan kayak begini. Saya mau ngebayangin kadang-kadang kalau suka sedih sendiri, ntar di masa anak-anak saya, di masa-masa kayak kamu nanti ujiannya model kayak apa? Sekarang aja udah banyak ujian yang kita nggak paham. Kita banyak lihat orang senyum-senyum sendiri, kita kadang-kadang orang lagi senyum-senyum sendiri aja. Ya Allah, ini ujian, lagi senyum sendiri. Padahal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya nggak pernah kepikiran akan ada orang yang senyum-senyum sendiri. Paling kalau lihat orang senyum-senyum sendiri udah pakaiannya kumal gitu kan jalan. Sekarang ternyata banyak di mana-mana kita lihat orang senyum-senyum Sendiri. Iya, kita nggak pernah tahu sekarang ujiannya ada orang duduk bareng. Ini bapaknya, ini anaknya, ini ibunya, sekeluarga di kursi. Ini emaknya, ini anaknya, ini bapaknya, ini suaminya, ini anaknya, ini istrinya. Sama, bertiga duduk. Dia senyum-senyum tiga-tiganya, kagak ada yang nyambung antara satu dan dia lagi nggak ada yang nyambung. Orang bisa dekat, fisiknya dekat, hatinya ternyata jauh. Ada juga orang jauh tapi hatinya iya. Jauh tapi hatinya dekat. Apa namanya tuh? Di sini LDR ya? Apa? DLAJR? Ya Allah. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan bingung.
ternyata lahan jihad kita masih lebar ke depan, masih lebar. Anak-anak jangan takut, harus optimistik bi qudratik wasta'in bi rabbik wa khairu la yakhafu bin kisaril busur. Wahai anakku, yakin, percaya, masa depan terbentang luas ke depan, harapan masih banyak. Makanya jangan bingung-bingung. Lu yang sekarang pada ditolak sama dia, tenang, masih banyak yang cakep, masih dalam perut, masih banyak. Kan semakin kesini cewek makin cantik, benar. Coba aja lihat bunda, angkatan tahun berapa itu kan? Makanya kalau kamu sekarang nih kamu sekarang nih di Atahiyah kelas berapa? Kelas 1 SMP, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu calonmu itu masih belum dilahirkan. Jadi udah yakin saja, insya Allah jodohku ada masih menunggu. Biarin dia mah, bilang aja udah, aku bukan jodohmu. Jangan khawatir. Yakin saja, sudah percayakan diri saja. Sik bi qudratik. Coba kita semuanya harus yakin, percaya akan diri kita, kemampuan kita harus tanamkan. Sanggup nggak di Atahiyat? Sanggup. Waduh, ujiannya berat. Lagi enak-enak tidur dibangunin. Sanggup. Santri mah siap sih, di mana aja dia mau ditaruh di comberan juga siap santri. Iya kan santri. Kalau yang lain mungkin nggak siap, santri mah siap. Kaya siap, miskin siap. Mau hidup enak siap, hidup susah. Santri mah serba bisa, apa yang nggak bisa dilakukan oleh santri? Mulai santri mah bisa, santri mah matanya merem, tangannya gegaruk bisa. Masya Allah, kita aja buat sholat bener itu masih bingung. Karena semakin kita tua begini nih ya, sholat kita makin susah khusyuk. Allah, ya Allah, hari Sabtu kondangan banyak amat. Tapi kita lihat santri mas, subhanallah, kalau sholat khusyuk. Masya Allah, orang sujudnya juga lama. Misalnya kita udah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia masih sujud. Ada yang mau bangun, jangan, dia lagi khusyuk sedikit. Dari tampangnya sih kayaknya ini. Saya mau udah tengah sama yang sholatnya khusyuk udah tengah. Tantangan ke depan makin banyak, makin sulit ya. Itu dulu dinyanyiin sama Nasidaria itu ya, tahun 2000 ya. Tahun harapan penuh tantangan, penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Pengangguran
merajalela. Orang bodoh aja kalau kemudian menjadi pengangguran, bodoh. Coba lihat, kalau kita mau lihat lingkaran, ternyata lapangan pekerjaan itu baru 5% yang dipakai, yang digunakan. Sisanya masih kosong, belum dipakai. Waktu 10 tahun yang lalu, Mas Yudo pernah nggak mikir apa namanya jualan pulsa? Ya kepikir 10 tahun, 15 tahun yang lalu lagi kita pada kuliah, kepikirnya kalau kita tahu begitu, udah bikin konter banyak coy. Iya kalau kita tahu, benar ya, kita bikin konter di mana-mana, kan kita nggak tahu. Masya Allah. Dulu kita nggak pernah berpikir dagang pulsa. Sekarang orang pada dagang pulsa, pulsa listrik, pulsa etol segala macam. Nggak pernah kepikiran sama kita. Itu kan lapangan kerja baru sebetulnya. Dulu kita mau jajan aja susah. Makanya kenapa nih? Zaman kita dulu. Ini masih pada muda sih, yang kurang dikit mana nih? Nah. Ya jangan aja dulu ya. Kita mau jajan, kenapa sampai nyabut singkong orang? Kenapa sampai nebang pisang orang? Kenapa sampai ngambil kelapa orang? Karena nggak ada tukang jajan, nggak ada. Malam-malam paling kita nyabut singkong, rebus di samping masjid, makannya di masjid dulu. Biar halal makannya di masjid. Di luar kan takut haram, dosa. Kemudian kita makannya kita bawa ke masjid biar halal. Alhamdulillah. Jadi halal kita. Ya sebetulnya sih dibilang nyolong ya kagak nyolong juga. Kita kan sama-sama tidur di masjid. Lapar nih nyari apa kok? Udah kita cari aja. Kebenaran ada pohon jagung, kita petik aja, kita kupas, kita rebus. Kita makan bareng-bareng. Kata temen, enak banget nih, manis banget jagung. Iya emang masih sedang, ini sedang. Nggak taunya jagung, ya kita ambil kan. Besok aja pagi-pagi, sialan lu jagung gua pada habis. Ambil lagi jagung dia. Udah ridoin aja nih makan lu ini. Kan jadi halal jadi. Itu dulu kita sampai kayak begitu. Sekarang nggak usah orang nyuri, nggak usah orang ngambil. Kenapa? Dari ujung rumah kita sampai ujung rumah siapa? Orang dagang. Sampai jam berapa? Nggak ada nantinya. Dulu orang bingung mau belanja, udah sore-sore belanja, ntar lu malam kebutuhan nggak ada, belinya di mana susah. Sekarang nggak usah. Belanja di warung Batak, Bataknya udah pada pulang. Ganti sekarang belanja di warung Madura. 24 jam. Model dagangannya bensin di luar, beras taruh di dalam. Berasnya taruh di dalam kaca, bensinnya taruh di luar. Modelnya kayak begitu. Itu ada sekarang 24 jam. Jadi jangan takut. Yang penting yakin akan kemampuan diri sendiri. Insya Allah. Pada ujian juga udah yakin aja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya nggak mau nyontek. Pokoknya memang nggak percaya pada diri sendiri. Ada temennya kasihan. Ada yang nulis catatan di paha. Nggak percaya pada diri sendiri. Ya Allah, ada yang nulisnya di belakang begini. Ini kan ada kancing di sini yang nggak ketahuan. Besok-besok kamu kalau nyontek catat di sini ya. Ya dapat ilmu kata dia. Jangan takut, jangan yakin.
pada kemampuanmu. Kamu anak santri harus yakin depan masih terbentang luas kesempatan buat kalian semua, buat kita semua. Makanya jangan bingung, jangan bingung. Ini mah jadi santri terjadi apa gue? Nggak pernah lihat ada lowongan kerja misalnya di pabrik Mayora, lowongan kerja lulusan pesantren bagian baca doa. Nggak usah bingung. Justru kitalah pencipta lapangan kerja. Kita bukan pencari lapangan kerja. Kita justru pencipta lapangan kerja. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Uji pencipta lapangan kerja. Dia bikin bersama dengan dukungan penuh orang tuanya pondok tercinta At-Tahiyah. Yang lain bisa jadi hidup bukan 1, 2, tapi banyak yang bisa hidup di sini. Bahkan keluar-luar juga pada bisa hidup. Insyaallah. Ada nyuci orang luar. Ada yang dagang, markirin. Dapat gara-gara pesantren. Bahkan kencingnya santri masih manfaat. Kencingnya kan pesantren saya depan situ banyak orang tani. Itu kan kalau ngarepin hujan, ada hujan ya lama. Jadi dia nungguin kencing sama sisa mandi santri. Jadi dia tanam sesim segala macam. Makanya pas dijual makan ke pasar nggak ditanyain ini bekas nyiram pakai air kencing ya. Justru kencing santri yang bawa barokah. Itu kencingnya doang santri. Kencing itu baru kencingnya bang. Baru kencingnya doang. Makanya jangan lemah santri, harus punya semangat tinggi. Sip. Biqudratik. Percaya. Wasta'in birabbik. Enggak yang dimiliki oleh yang lain. Kita kan punya. Siapa itu? Tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita memohon. Siapa itu? Rabb. Tuhan kita, Allah Subhanahu. Wasta'in birabbik. Minta pertolongan kepada Rabbu, kepada Tuhanmu. Di samping kita ikhtiar, usaha, percaya akan diri sendiri, mohon kepada Allah Subhanahu. Santri mah walaupun mintanya sambil merem-merem diterima. Dia mah dosanya dikit. Santri. Loh santri salikun ilal akhirat. Dia memang pencari kebahagiaan akhirat dia mah. Yang dia kejar kagak ada yang dunia akhirat semua. Namanya juga santri. Sinnya begitu salikun ilal akhirat. Kemudian nunnya naibun sebagai pengganti kaderisasi buat yang pada tua-tua. Kamu pengganti. Kamu ini nanti pengganti. Makanya disiapkan, digembleng. Kalau mau jadi penerus harus siap dan tahan banting. Gemblengannya enggak setengah-setengah. Gemblengannya enggak ragu-ragu. Betul-betul digembleng. Makanya santri mah ditempeleng. Sakit. Lah iya, karena pendidikan di pesantren, kenapa dia jadi utama? Karena di tempat lain pendidikannya baru sekedar teori, di pesantren ngalami. Itulah pendidikan ngalami yang nggak ada tempat lain. Tempat lain mak, nanti kita kalau pergi haji, nanti kita bakal antri. Kan
belum ngerasain dia. Tapi kalau pesantren mah ngalami. Pas pergi haji mau makan antri sama pesantren biasa, antri begini. Santai aja cing, itu biasa gitu. Jadi pendidikan ngalamin itu yang susah. Ngalamin ditempeleng, di luar kita bakal banyak nanti. Jebret, aduh, astagfirullah. Lu biasanya digambar, tenang, gue biasa ngalamin begini. Lo di pesantren kita lagi capek-capeknya lelah-lelahnya dibangunin muhadharah, lagi capek-capeknya lelah-lelahnya dibangunin pramuka, lagi capek-capeknya lagi lelah-lelahnya dibangunin salat tahajud, lagi capek-capeknya lelah-lelahnya dibangunin salat subuh. Emang nggak bakalan kamu nemuin nanti kamu temuin bagaimana ketika kamu melaksanakan ibadah haji. Dari Arafah antrinya banyak. Saya memikirnya begini, ya Allah. Ini baru di Padang Arafah mau menuju Muzdalifah aja udah lamanya kayak begini ya nungguin. Padahal kan nggak banyak-banyak amat manusia. Mau penceramah selanjutnya. Tawa kamu. Sibuk. Ganti hari Ilham. Jadi sampai mana? Arafah. Oke, hebat ini ya otaknya pada nyangkut. Saya bilang baru sekali doang. Dari Arafah ke Muzdalifah. Sistemnya lagi sekarang taradud namanya. Jadi nungguin mobil jemputan. Ya Allah, nungguin jemputan. Nungguin mau kirain bis kita nggak taunya buka atau udah malam matakan dulu 71 terus lihat aja 17 kirain 71 kan Fata Morgana kadang-kadang kirain mau 71 nggak taunya 17. Ya Allah, nungguin lama ngantri itu ngalamin kita dari Arafah diangkut sampai Muzdalifah tengah malam. Ngapain? Nungguin jemputan lagi menuju ke Mina. Ya Rob, begitu lagi enak-enak itu istirahat, namanya juga mabit, tidur. Wah, udah ada jemputan. Wah, mana? Salah mobil, bukannya 107 nggak taunya baru 171 udah 171 pakai jualan. Kita ngalamin nanti, makanya di pondok lagi enak-enak dibangunin, ngalamin nanti kita ya. Jadi orang kalau udah ngalamin kan udah nyantai gitu. Suruh push up berapa kali? 10 kali encer. Kenapa? Gue biasa 25 kali. Kan udah biasa, betul? Kehidupan nanti ke depan jauh lebih besar ujian dan cobaan. Makanya sik biqudratik wasta'in birabbi. Mintalah kepada Allah. Ya. Kenapa? Wat-tayru la yakhafu bil isyaril gusal. Karena burung tidak pernah khawatir, nggak pernah takut ya dengan patahnya ranting yang mana dia bakal hinggap di situ. Nggak pernah takut burung. Burung pernah nggak takut? Nggak takut dia. Kenapa dia nggak takut? Saya terbang. Annahu yasiqu bi janahaihi, karena dia begitu yakin dan percaya dengan kemampuan saya. Tenang aja udah. Pesantren umurnya berapa lah? Lo kan dimatiin lu sama dia. Benar. Pesantren lah puasa Senin Kemis. Mana makannya begitu doang, puasa Senin Kemis. Orang tuanya bilang, anak saya belum kuat puasa Senin Kemis, gak sanggup. Gak ada cerita orang mati gara-gara puasa, gak ada.
Anak saya mah pelajaran belum kuat, pesantren mah banyak begini-begini, nanti takut gila. Bohong, kalau orang belajar sampai gila, bohong. Makanya kan Nabi ngingetin, Allah ngingetkan kepada Nabi. Wa ta'ala Allahul malikul haq fala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni. Muhammad jangan tegere-gere sih sama wahyu, padahal wahyu juga belum beres diturunin, tegere-gere amat sih. Ngerti gak tegere-gere? Buru-buru Ahmad menghafalin wahyu aja belum beres. Fala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Yang ada wa qur rabbi zidni ilma. Kita punya Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan khawatir. Susah banget pelajarannya. Biar balago kalau punya. Gimana? Hanya saya emang gak sanggup. Jalanin aja. Insya kamu tuh pinter gak? Dibanding gurumu tuh pinteran kamu. Cerdasnya cerdasan kamu. Dibanding guru gak ada apa-apanya. Makanya nanti mahalan kamu ketimbang gurumu. Pantas saja kalau kemudian ada murid yang jadi gubernur, ada murid yang jadi wali kota, ada murid yang jadi lurah, jadi camat, tapi guru mah ya gitu-gitu aja, udah jadi guru aja terus. Kenapa? Karena memang kamu dipersiapkan untuk itu. Jadi hebatan mana guru sama murid sebetulnya? Sombong amat. Nah, kamu satu hari pelajaran berapa di kelas? 4, 3 pelajaran ya. Pelajarannya apa? Pertama misalnya matematika, kedua terus balago, belum sorenya lagi ya. Saya tanya, gurunya yang ngajar satu apa berapa? Guru matematik beda? Guru balago beda? Dia menguasain balago doang. Kalau kamu mau kan matematika, balago. Jadi guru segini. Bener. Makanya pas ada tuh yang namanya rapor, ya, rapor. Dapat 9 balago, matematika 9, IPS 9, kemudian bahasa Indonesia 9. Ama gurunya pinteran mana? Iya, murid mah bisa semua. Coba guru balago tanya matematika. Guru matematika tanya balago kagak tahu. Coba santri tanya balago, nyambung. Matematika nyambung. IPS nyambung. Apa juga nyambung. Jadi pinteran mana? Takut amat nyautnya. Artinya kesempatanmu, potensimu jauh lebih besar daripada potensi guru-gurumu. Makanya kalau kemudian nanti kesuksesanmu lebih tinggi, kamu gapai, lebih hebat, lebih bagus daripada guru-gurumu, bukan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang mengherankan, karena memang kamu dipersiapkan untuk lebih hebat daripada guru-guru. Tapi ingat, kamu itu kan emas, gurumu timbangan. Mahalan mana emas sama timbangan? Emas. Timbangan mana? 1 juta apa? Timbangan emas. Buat nimbang emas sekilo, timbangan tetap harganya sejuta aja. Tapi emas, berapa udah kalau 100 gram atau sekilo? Ya, betul. Makanya guru ya gajinya segitu-gitu juga. Jangan heran, kapan kayanya jadi guru? Guru mah kayanya hati. Guru mah kayanya hati. Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi guru.
Cari tuh botol bekas. Guru mah nih kekayaannya ketika ngelihat nih, kan ada yang juara ya, jadi ya ada yang juara enggak? Lain ada yang juara, ada yang sukses ini, ada yang hasil ini. Itu yang bahagia sebelum kamu bahagia, sebelum orang kamu bahagia, guru lebih duluan bahagia. Menurut saya misalnya jadi wali kota, siapa juga dibilangin sama dia, itu saya yang ngajar. Murid saya itu bahagia kan? Murid saya, padahal nggak dibagi teman dia. Orang saya juga dulu waktu ceramah di GOR ya, ada guru saya hormati, yang terhormat Ibu, namanya Ibu Komaria, tapi dipanggilnya Cocom. Panggilnya Cocom, Bu Cocom. Yang terhormat Bu Cocom, Bu Komaria. Saya sebut namanya, subhanallah senangnya, padahal sebut doa. Air matanya, berlinang matanya berkaca-kaca. Selesai acara saya temuin, saya datengin, saya cium tangannya, makin bahagia, senang bener. Jadi gini-gini ini. Dulu yang bangor kan ya. Iya Bu, kamu yang nakal banget kan dulu waktu ada tukang suntik loncat di jendela. Iya Bu. Dulu kan ada suntik cacar, ganas suntiknya. Kalau sekarang kan pelan-pelan dulu, tok. Ada tuh orang tua kita. Dicocok, digaret, aduh ampun. Setiap ada yang pakaiannya putih, bawa kempek, dulu kempek namanya, tas, kabur kita pokoknya udah kabur. Padahal bukan tukang suntik, tukang kacamata. Masa bodoh, jendela lewat. Dulu, ini kan kamu ya, ini ya, Ibu. Tadi saya lihat Ibu keluar air mata Bu, melihat saya bangga ya Bu ya, terharu melihat saya ceramah. Enggak, jempol saya kegenjot banget. Saya kirain dia bangga sama saya ceramah, nggak taunya jempolnya kegenjot banget. Iyalah Juri, seneng Ibu, Masya Allah, nggak dibagi apa-apa, seneng aja. Makanya kebahagiaan guru bukan dan nggak bisa diukur pada materi yang didapat berapa jumlahnya nominalnya, tapi kebahagiaan guru pada saat kamu mendapatkan penghargaan. Sama kayak timbangan tadi, ketika emas itu ditimbang berapa gram? 10 gram. Berapa berarti kalau 10 gram? Segramnya 1 juta, 10 juta. Timbangan gak diupain, kagak. Timbangan gak diupain, cuma timbangan bangga. Emas itu bisa berharga 10 gram. Coba aja diabaikan timbangannya, dia kagak pakai timbangan, nggak pakai ukuran, laku kagak tuh Mas? Kagak. Ada harga. Kamu pun sama, nggak bakalan ada harganya bila nggak ada guru. Kita bisa pandai dibimbing Pak Guru, kita jadi pinter dibimbing Guru. Guru Batulika penerang dalam milikah, jasamu tiada tara. Bagus ya suaranya ya. Waktu itu pernah Nabila pengen duet sama saya. Nabila Triswaka pengen duet sama saya. Cuman kata istri saya, nggak usah lah Pak, nggak usah lah. Udahlah, ini saya nggak mau nyanyi. Ya, jadi jangan sampai ngelupain gurunya, insya Allah
Ustaz, saya akan ingat karena guru mah ingat terus sama muridnya. Kalau murid kagak ingat gurunya PA. Lah kalau guru kagak ingat murid wajar, muridnya banyak, gurunya satu, kagak keingetan. Ya Allah Ustaz, masa nggak kenal sama saya? Oh iya, padahal mah kagak inget mending. Iya, lupa saya, lupa. Sekarang tinggal di mana? Hah, tinggal di mana? Saya kan masih mondok Ustaz, lupa saya. Kalau lupain guru kagak inget murid wajar karena muridnya Banyak. tapi kalau murid kagak inget gurunya PA muridnya namanya. Siapa ya kata dia? Kata gue, masa kamu nggak kenal sama bapak? Apa saya bapak saya? Itu murid PA. Aduh, sablem. Bro, ingat, pasti dong. Ingat kan? Ingat. Ingat. Itu kan Ustaz jaga. Yang kalau ketemu kita, saya aja masih ingat sama guru matematika saya. Dari postur tubuhnya saya tahu bagaimana mukanya, saya masih ingat. Kalau salah jawab, cambang kita habis diangkat begini. Kita lagi duduk diangkat berdiri. Ada. Sampai sekarang masih terngiang di mata saya, itu masih keingetan. Sekarang udah meninggal, makanya mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ingat kalau murid dia ingat sama gurunya, sungguh terlalu. Apalagi kamu nggak ingat bunda, kebangetan. Bunda kan seorang diri. Masa nggak ingat sama bunda? Ingat sama bunda? Ingat apanya? Itu santri ngapain lagi di situ itu? Wajar, justru itu cambuk buat kita. Karena kuda aja mesti dicambuk, kalau nggak dicambuk kagak lari ya bunda ya. Santri kudu pada ingat, saya dulu pernah punya namanya ibu pesantren itu Ibu Hindun. Iya, aja Hindun. Ibunya dari kiai saya. Nggak pakai jilbab, kudungannya digituin doang tuh. Di sini yang pakai sisi guru. Budak santri, ulang akan jadi ayo. Kita kan makannya senengnya di kebun pakai plastik itu kan, makan begini enak, nggak nyuci piring lagi, habis makan langsung lemparin gitu. Nggak boleh sama beliau itu, dikejar-kejar kita, sana ke sana dikejar lagi, ayo kan kita pindah ke sana. Sini, tak udah santri tak. Ini orang Sunda ngomongnya. Tapi itu menjadi cambuk buat saya, buat kita semua. Besok saya sekarang diingatkan oleh Nyai Hindun, saya sekarang diingatkan oleh Bunda. Besok terngiang nanti, ya Allah benar, karena satu bilakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari malam apa gitu. Malam Jumat. Ada yang ngapal saya kasih duit. Ada. Satu bilakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari malam tusabbi. Ada yang tahu? Nah, kita kan sekarang belum ngerasain itu. Kita dimarahin, kita nyaris nggak menghargai itu, tapi nanti kita baru nyadar ini. Suruh muhadharah sampai ngumpet kemana-mana, sama kayak saya dulu sampai ngumpet ke dalam
kasur bawahnya saya mau berdua. Cari di mana itu? Juri mana juri? Saya dibawa kasur. Itu ketahuannya sama temen, dia langsung dikacar sama dia loncatin. Tapi kita tahan aja. Nggak mau kita muhadharah, belum ngerasa dia. Ternyata penting. Nggak jadi apa dia, nggak jadi ustadz dia, nggak jadi kiai. Jadi RT doang, RT. Akhirnya 17 Agustus suruh sambutan. Karena kemarin dia muhadharah sering ikut. Alhamdulillah. Apal alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Apa? Hormat Pak Kelurahan, hormat Bapak RW. Itu dia pernah ikut muhadharah, baru merasa oh ternyata penting, ternyata ini kepake. Kaligrafi saya paling benci pelajaran kuat, benci sebenci-bencinya, nggak demen. Masya Allah, ternyata waktu 97 kerusuhan, 97 ya kerusuhan makro kan penjarahan segala macam. Saya kerja waktu itu kantor saya Cina yang punya, ketakutan, bingung dia, takut dibakar. Bagaimana caranya? Saya teh, kamu orang Islam ya? Iya. Coba bikin bagaimana biar nggak diserang. Akhirnya karena saya pernah belajar khot, tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Itu kantor selamat. Kantor selamat kaja, wah bagus jurid, bagus. Bismillah. Kepake, makanya ada hadarat Nabi, ikutin aja udah. Ada baca maulid, ikutin. Baca apa, ngikutin aja udah. Ntar bakal kepake. Tuh, ada perumahan modern namanya. Ada ustadz cuman juga masih banyak yang gak ngakuin kalau dia ustadz. Biasalah, STNK-nya belum ada. Cuman kan orang Nasrani, orang Cina itu kalau menempatin rumah dia pengen selamatan juga, nyarinya orang-orang Islam. Itu aja udah menunjukkan dia aja udah gak percaya sama agamanya itu. Makanya dia temui itu ada ustaz begitu, ustaz tanggung dah. Coba pokoknya, lu bisa nggak? Gua mau nempatin rumah nih. Nih. You bisa nggak kalau itu selamatan? Tenang kok. Tenang. Akhirnya dipanggilin sama dia tukang ojek. Dicari orang yang di bawah dia. Nggak mungkin cari di atas dia. Kalau di atas dia repot nanti urusannya. Makanya ini ilmu, kalau nyari teman jangan di atas kita. Repot nantinya kita. Kamu kalau mau ngelancan ke rumah cewek, jangan cari teman yang lebih ganteng dari kamu. Lewat kamunya nanti. Iya. Nah, dikumpulin orang selamatan di rumah, di mana, di Wonderland. Doanya apa? Selesai pulang, dibagi amplop cepet-cepet. Kata temennya, perasaan gue sering denger doa itu. Selamat, keselamatan. Doa berak. Ternyata ada manfaatnya. Bisa doa. Makanya kita nanti ngerasa kalau kita itu butuh sesuatu, kita ngerasa nggak punya ilmu, kita merasa bodoh pada saat kita ketemu apa. Coba kalau saya bisa. Aduh, nanti kalian akan berkata demikian. Aduh, ada anak pada kasihan nggak pada ngaji. Kalau saya dulu pesantrennya bener tuntas ngaji, saya ajarin ke anak-anak. Kan begitu doang kita nanti. Ya, nggak sekarang misalnya. Nanti ya. Makanya bersyukur kamu hidup di pondok. Di pondok itu karunia. Nggak semua orang bisa hidup di pondok. Hati kita merasa nyaman di pondok, hati kita merasa senang di pondok, itu anugerah.
Enggak semua